Oke teman-teman, kita mau ngasih tahu cara buat live streaming di TikTok, Facebook, YouTube, ataupun rekaman supaya kita kedengaran suara mic dan suara audio internal ya atau musiknya. Nah, jadi kita akan berikan step by step caranya. Jadi teman-teman tolong ditonton sampai selesai ya. Oke, yang pertama itu kita harus punya sound card, kemudian speaker, mic, dan beberapa tambahan kabel. Oke, yang pertama kita menjelaskan untuk sound cardnya itu sebenarnya bebas ya teman-teman ya. Yang penting untuk fitur-fiturnya itu ada seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman baca ya fitur-fiturnya. Jadi live 1, live 2 ini gunanya buat kita rekaman ataupun live streaming. Ini buat nyalurkan ke headset. Ini kedua ini sama aja sih teman-teman. Ini kedua ini gunanya kita salurkan atau kita colokkan kabelnya itu ke speaker yang udah support untuk, nah ini nih teman-teman, speakernya harus ada tombol atau colokan aux ya. Kemudian untuk bagian condenser mic ini adalah, nah ini untuk micnya sebenarnya bebas sih. Micnya bebas ya teman-teman ya, kalian bisa gunakan dynamic mic ataupun condenser mic. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana aja. Kemudian untuk micnya di sini kita gunakan yang condenser ya. Ini mic murahan teman-teman. Dan ini tadi udah kita bilang, yang penting untuk speakernya bebas. Yang penting ada tombol, ada lubang aux-nya ya seperti ini. Oke, langsung aja kita cara settingnya. Oh ya teman-teman, ini kita juga butuh dua kabel ini ya. Nah yang pertama di sini kita butuh kabel ini ya teman-teman, kabel jack to jack ya. Jadi kita butuh kabel ini. Jadi kabel ini gunanya kita colokkan di bagian sini ya. Nah di bagian aux kita colokkan seperti ini. Nah ini anggaplah kita colokkan. Nah yang satu lagi nih kita colokkan di bagian sini teman-teman. Nah di bagian sini ya. Jadi bisa kita colokkan di bagian earphone ataupun di bagian headphone ya sama aja. Yang jelas kedua ini sama aja teman-teman ya. Kalian colokkan aja seperti ini. Nah gitu ya. Kemudian teman-teman butuh kabel seperti ini. Nah kabel ini kita dapatkan sepaket pas kita beli sound card ini ya. Jadi ini kabel ini depannya dari sound card ini. Nah kayak gini kabelnya teman-teman. Nah kayak gini ya. Jadi fungsi kabel ini sebenarnya buat rekaman dan buat live streaming. Nah kayak gitu ya. Nah yang ini kita colokkan di bagian live 1 atau live 2. Jadi sama aja kedua ini ya. Kita colokkan seperti ini. Kemudian yang ketiga kita butuh kabel kayak gini. Nah sebenarnya kayak gini opsional ya. Kalau misalnya kita punya device yang lubangnya itu Type C kayak gini, kita butuh splitter yang kayak gini ya. Misalnya lubang HP kita itu Type C. Nah kayak gini. Ini murah teman-teman harganya. Kemudian kalau misalnya teman-teman headphone-nya itu iPhone atau iOS, kalian butuh splitter kayak gini ya. Nah ini lubangnya kayak gini ya. Nantinya ini nanti kita colokkan di bagian sini nih ya. Nah di bagian sini colokkan gini. Nah yang ini, yang ujungnya ini ya, ini kita colokkan di bagian live 1 atau live 2. Nah gitu ya teman-teman ya. Udah gitu aja. Kemudian untuk mic-nya ini kita colokkan ya. Ini mic-nya bebas ya teman-teman. Kalian bisa dynamic mic atau condenser mic. Nah ini dia.
kayak gini ya. Ini tinggal kita colokkan aja di bagian condenser mic. Nah, kayak gini. Udah jadi ini. Jadi ini alat-alatnya yang kita butuhkan ya buat kita live streaming ataupun mau rekaman. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa pas kita rekaman, kita record ya, itu kadang cuman dengar suara mic-nya doang, mic dari sini ya, mic dari sini. Tapi musiknya itu malah nggak kedengaran. Jadi memang itu tergantung dari kabel ini teman-teman. Nah, kabel ini ya. Nih, kabel yang 3 ini. Sebenarnya kabel 3 ini gunanya kalau misalnya HP kita itu nggak punya lubang jack audio. Ini ya lubang jack audio. Jadi gunanya kabel 3 ini kalau misalnya HP kita nggak punya jack audio. Tapi kalau misalnya HP kita udah punya lubang jack audio, kita udah nggak perlu kabel ini ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung colokkan ini di lubang jack audionya. Nah, jadi kalau misalnya HP teman-teman itu nggak punya jack audio, kalian harus beli kabel splitter seperti ini. Dan kabel ini wajib support rekaman mic dan audio internal. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kita punya dua kabel splitter yang sama. Ini buat iPhone ya. Nah, yang satu ini yang sebelah kiri, ini dia nggak kedengaran, alias cuman kedengaran mic doang. Jadi, kalau misalnya kita record menggunakan kabel yang ini, nih ya, yang panjang ini, dia cuman kedengaran mic doang. Jadi untuk musiknya itu nggak bakalan denger. Tapi kalau misalnya kita pakai yang sebelah kanan yang kecil ini, dia bakalan denger ya untuk suara mic dan suara musik. Jadi memang kabel ini sangat ngaruh kali kalau misalnya HP kalian itu nggak punya lubang jack audio. Begitu juga dengan yang Type-C ya. Yang jelas kalian harus beli kabel splitter yang support suara mic dan suara audio internal. Nah, buat teman-teman yang nanya ini merek apa, di sini udah ada mereknya ini. Ini yang kecil ini merek Ugren ya. Kalian juga bisa beli yang tipe Type-C merek Ugren. Memang harganya cukup lumayan ya. Cuman dia untuk rekaman suaranya itu denger ya. Suara musik dan suara mic. Oke. Lanjut kita setting. Oke teman-teman, kita lanjut cara setting. Yang pertama kabel jack to jack ini kita colokkan di bagian AUX ya. Nah ini lubang AUX. Nah ini dia teman-teman. Kemudian satunya lagi kita colokkan di bagian ini, dua-duanya sama ya. Mau di earphone ataupun di headphone sama aja. Kita pilih yang ini aja. Ini sama aja teman-teman. Kemudian untuk mic-nya, karena ini kita gunakan mic condenser, lubang ini kita colokkan di bagian mic condenser ya teman-teman ya. Nah kayak gini, colokan. Nah ini dia mic-nya ya, ini udah kita colokan. Kemudian buat record, misalnya teman-teman mau live streaming ataupun mau rekaman, nah ini kabel ini kita colokan di bagian lab 1 ataupun lab 2. Ini bebas sih, kita pilih lab 1. Oke, ini udah ya. Kemudian ini opsional. Kalau misalnya HP kita udah punya lubang jack audio, kita langsung colokan gini aja. Tapi kalau misalnya HP teman-teman itu nggak punya lubangnya, contohnya seperti ini kan nggak ada lubang audionya kan. Di sini teman-teman yang udah kita bilang tadi, kita butuh kabel splitter seperti ini. Ini tinggal kita colokan aja seperti ini. Yang jelas kabel splitter ini harus support audio mic dan audio internal. Nah, ini tinggal kita colokan aja ya di bagian sini. Nah, di bagian sini teman-teman. Nah, kita colokan aja gini.
Nah gitu ya, ini sebagai contoh aja sih. Sebagai contoh, kita cabut, ini kita anggaplah HP kita ini ya. Nah ini kita colokkan gini, kemudian ini si sound card ini kita hidupkan kayak gini. Nah ini hidup ya. Nah di sini ini si speaker ini dihidupkan juga, cuman karena tokonya berisik jadi nggak usah kita hidupkan ya. Kemudian kita buka Bluetooth. Nah Bluetooth ini kita sambungkan ke sini, jadi namanya ini V8 ya. Jadi nama untuk Bluetoothnya itu V8. Nah gunanya si ini buat kita nyari lagu, misalnya kita mau karaoke ya. Nah si mic ini gunanya kita buat nyanyi. Nah jadi tuh settingnya kayak gini aja teman-teman. Ini HP ini kita sambungkan ke sini, ke sound cardnya. Kemudian kabel hijau ini kita colokkan ke speaker, dan mic ini kita colokkan di sini. Nih ya, micnya ini, kabel ini. Kemudian buat rekaman, kabel putih ini kita colokkan ke HP. Nah, HP ini lagi yang buat kita rekam ya. Nanti dia HP ini bakalan ngerekam audio internal, audio mic, nanti kerekam di sini. Nah, HP nanti bisa kita buat live streaming ataupun kita buat rekaman ya. Nah, jadi cuman gitu doang cara masangnya. Kemudian buat nyetingnya, ini settingan kita sendiri ya. Ini anggaplah udah siap ya. Ini kita matikan. Jadi biasanya itu cara settingnya itu kita gini teman-teman. Nih untuk bagian mic, ini kita arahkan ke arah jam 2. Nah ini jam 2 ya. Nah untuk ekonya di sini sebenarnya bebas ya, bebas. Untuk treble-nya ini kita mentokkan, untuk bassnya kita mentokkan, untuk record kita mentokkan, monitor kita mentokkan, dan backing track ini agak kita kurangi ya. Kita kurangi sekitar 3 ataupun 4. Ini sebenarnya opsional ya, bisa bebas teman-teman pilih yang mana aja. Nah gitu biasanya kita nyeting. Untuk hasil rekamannya kalian bisa cek aja di Facebook Keluarga Baca Laut ya, karena kita sering kali bikin konten karaoke, dan teman-teman bisa dengarkan aja untuk kualitas rekamannya seperti apa ya. Jadi kayak gini teman-teman buat cara settingnya. Nah buat teman-teman yang masih bingung, kalian bisa aja komentar ya. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya.